Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Gonorea. 1. Pengertian. Gonorea adalah semua penyakit yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini termasuk penyakit menular seksual, PMS, yang memiliki insidensi tinggi. Cara penularan gonore terutama melalui genitor-genital, orogenital dan anogenital, namun pula melalui alat mandi, termometer dan sebagainya, gonore genital dan ekstragenital. 2. Tujuan. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penatalaksanaan penyakit gonorea di Puskesmas Kuin Raya. 3. Kebijakan. Keputusan Kepala Puskesmas Kuin Raya Nomor UKPIN SK 02TI-KR 2020 tentang pelayanan klinis. 4. Referensi. 1. Juanda, A. Hamzah, M. Aisyah, S. 2007. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi kelima. Jakarta. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2. James, W.D., Berger, T.G., Elston, DM 2000. Endless Diseases of the Skin, Clinical Dermatology. 10. THED. Kanada. Saunders Elsevier. 3. Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 2011. Pedoman Pelayanan Medik. Jakarta. 5. Prosedur. Langkah-langkah. 1. Dokter melakukan anamnesis dengan menanyakan keluhan pasien, berupa A. Pada pria, keluhan tersering adalah kencing nanah. Gejala diawali oleh rasa panas dan gatal di distal uretra, disusul dengan disuria, polakisuria dan keluarnya nanah dari ujung uretra yang kadang disertai darah. Selain itu, terdapat perasaan nyeri saat terjadi ereksi. Gejala terjadi pada 2-7 hari setelah kontak seksual. B. Apabila terjadi prostatitis, keluhan disertai perasaan tidak enak di perineum dan supis, malaise, demam, nyeri kencing hingga hematuri, serta retensi urin, dan obstipasi. C. Pada wanita, gejala subjektif jarang ditemukan dan hampir tidak pernah didapati kelainan objektif. Wanita umumnya datang setelah terjadi komplikasi atau pada saat pemeriksaan antenatal atau keluarga berencana. KB. D. Keluhan yang sering menyebabkan wanita datang ke dokter adalah keluarnya cairan hijau kekuningan dari vagina, disertai dengan disuria, dan nyeri abdomen bawah. E. Keluhan selain di daerah genital yaitu, rasa terbakar di daerah anus, proktitis, mata merah pada neonatus dan dapat terjadi sistemik, endokarditis, meningitis, dan sebagainya pada gonore diseminata 1% dari kasus gonore. F. Adanya faktor risiko berupa 1. Berganti-ganti pasangan seksual. 2. Homoseksual dan pekerja seks komersial, PSK. 3. Wanita usia prapuberta menopause lebih rentan terkena gonore. 4. Bayi dengan ibu menderita gonore. 5. Hubungan seksual dengan penderita tanpa proteksi, kondom. 2. Dokter melakukan pemeriksaan fisik. A. Tampak eritem, edema dan ektropion pada orifisium uretra eksterna, terdapat duh tubuh mukosa, serta pembesaran KGB inguinal uni atau bilateral. Apabila terjadi proktitis, tampak daerah anus eritem, edem dan tertutup pus mukopurulen. B. Pada pria, pemeriksaan rektal toucher dilakukan untuk memeriksa prostat. Pembesaran prostat dengan konsistensi kenyal, nyeri tekan dan bila terdapat akan teraba fluktuasi. A. Pada wanita, pemeriksaan in speculo dilakukan apabila wanita tersebut sudah menikah. Pada pemeriksaan tampak serviks merah, erosi dan terdapat sikret mukopurulen. 3. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan gram dengan menggunakan sediaan langsung dari duh uretra, kemudian diperiksa di bawah mikroskop, bakteri Neisseria gonorrhoeae sebagai bakteri gram negatif akan tampak berwarna merah. 4. Dokter menegakkan diagnosis pasien melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Dokter melakukan penatalaksanaan. A. Pemberian farmakologi dengan antibiotik, thiamphenicol, 3,5 gr per oral, P.O. dosis tunggal, atau ofloxacin 400 mg, P.O. dosis tunggal, atau kanamisin 2 gram intramuskular, I.M. dosis tunggal. B. Kortikosteroid topikal potensi sedang kuat, misalnya ketason furoat 0,1% atau krim betametason valerat 0,5% diberikan selama 2 kali sehari selama 7 hari.
6. Dokter memberikan edukasi kepada pasien untuk tidak melakukan kontak seksual hingga dinyatakan sembuh dan menjaga kebersihan genital. 7. Dokter melakukan rujukan jika diperlukan sesuai dengan kriteria rujukan pasien yaitu A. Apabila tidak dapat melakukan tes laboratorium. B. Apabila pengobatan di atas tidak menunjukkan perbaikan dalam jangka waktu 2 minggu. Penderita dirujuk ke dokter spesialis karena kemungkinan terdapat resistensi obat. 6. Diagram alir.